hari ini pembahasan kakek cabul ngibul judulnya. Kakek nyambung ngibul dan Kakek cabul ngibul. Silahkan dimulai dengan Alin Lee. Oke semuanya, sebenarnya gue itu jarang banget live karena gue nggak biasa live. Tapi karena ini udah kayaknya udah mulai mengganggu gitu ya, akhirnya gue putuskan oke, guys, aku ikut live kalian. Nah sekarang kita ada di Bali, di sini kita udah berkumpul dan kita udah Bikin layar tancap kedua. iya untuk layar tancap kedua yang kalian sukai season 2. Semoga gak ada season 3 ya. Semoga cuman cukup sampai season 2. Itu sih doa kita ya. Iya. Doa kita. Nah, aku di sini mau cerita kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Karena kalau yang kalian tahu kan kejadiannya itu katanya itu terjadi karena Justin. kaos ya. Yes. Kaos ya. Tapi sebenarnya itu mungkin Just Tip itu merupakan puncak. Just Tip itu puncak. Yes. Dan Just Tip itu merupakan celah untuk si kakek untuk nge-up ke media karena memang sebelum Just Tip itu juga sebenarnya hubungan itu sudah mulai merenggang. Merenggangnya kenapa? Nah, di sini aku akan ceritain kenapa bisa merenggang, oke? Jadi aku itu kenal sama kakek itu 1 tahun yang lalu. Karena apa? Karena aku dikenalin sama Gaby. Awalnya aku nggak kenal ya. Jadi karena aku bilang, Gap, aku pengen di manajerin seseorang untuk eksis di sosial media gitu kan. Akhirnya si Gaby bilang, kamu sama kakek aja, kakek itu orangnya gini. Pokoknya semua yang baik-baik itu dikasih tau ke Gaby. Dan akhirnya aku putuskan, oke, aku ketemu sama, waktu itu ada kakek, ada Meli, ada siapa lagi? Stasia, Rara gitu kan. Kita jalan di GI, kita ngobrol-ngobrol. Dan kakek itu manis banget, bener-bener manis ya. Manis, dan aku juga nggak pernah menampis kalau kakek itu juga ada juga kelakuan perbuatan baiknya kepada aku ada. Itu tidak akan aku lupakan. Tapi aku sangat kecewa kenapa harus kita itu bertengkarnya itu di sosial media, karena menurutku kalau kita berteman, kalau kita ada sesuatu itu kita itu ngomongnya itu harusnya intern ya, harusnya kita itu yang telepon kayak jangan sampai ke up ke media, bahkan semuanya udah aku wanti-wanti, pokoknya aku kalau mau berantem langsung aja, jangan ke sosial media, karena kalau udah dibawa ke sosial media yang ada aku itu merasa gimana ya, udah sesuatu yang nggak bisa aku maafkan itu kalau sesuatu dibawa ke sosial media, dan ternyata dibawa ke sosial media. Nah waktu itu juga aku itu pergi ke salah satu salon miliknya Cece Vita, dan di tempat Cece Vita itu ternyata aku sama Cece Vita itu klop gitu. Jadi kayak pertemanan itu kan nggak penting siapa yang mengenalkan siapa yang mengenalkan siapa. Nah pas aku ketemu sama Cece Vita itu ternyata kita klop, dan kita sering DM-an, kita sering WhatsApp-WhatsAppan berdua, dan akhirnya Cece Vita ngajakin gua kita jalan. Nah ternyata kenapa aku bawa Cece Vita ke kakek, karena kakek bilang ya udah bawa aja. Kalau kakek nggak ngajak, kalau kakek nggak bilang suruh bawa, aku tidak akan mungkin bawa Cece Vita ke tempat dia. Aku bawa si Cece Vita ini ke tempatnya si kakek itu karena kakek yang memberikan permisi gitu kan, karena kita orang yang punya etika gitu. Akhirnya berteman dan menurutku pertemanan berjalan seperti biasa, tapi aku tidak tahu kalau kakek itu tidak menganggap Cece Vita itu sebagai teman, karena di penglihatanku itu kakek dengan Cevita itu seperti teman, benar-benar seperti teman. Makanya aku kaget di saat dia bilang Cevita itu bukan teman gitu. Udah kita berteman. Aku sayang sama si kakek itu, sayang banget aku sama si kakek itu. Makanya ada di saat dia suka, duka, sampai ke penghujung dia sampai kena bogem, gue itu masih ada di samping dia, dan kalian tuh bisa lihat gimana sayangnya gue sama dia ya kan. Cuman setelah kejadian bogem itu aku nggak tahu apakah trauma apa segala macam, sifat si kakek ini agak berubah, jadinya suka marah-marahin orang, jadi suka marah-marahin waitress, pokoknya kayak marah-marah
terus bawaannya. Jadi karena aku ini tipe orang yang nggak suka di tengah-tengah apa sih, di tengah-tengah kondisi yang rude, yang nggak sopan segala macam. Jadi aku take little bit step gitu. Aku nggak berantem, cuman aku kayaknya aku harus mundur sedikit karena aku merasa tidak nyaman di environment seperti itu, ya kan. Udah terus aku kan memang kalau sama Cevita aku itu ngerasanya itu ya enak, kita ngobrolnya cuma soal bisnis, soal kehidupan segala macam. Nah, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba si kakek nggak suka sama si Cevita, karena memang si kakek nggak ada curhat sama aku. Tapi nanti Talia sama Cevita yang akan menjelaskan soal itu. Jadi kalau aku jadinya lebih sering jalan sama Cevita, ya kan? Tapi aku juga jalan juga sama kakek, cuman tidak seintens dulu. Dan akhirnya aku pergi ke Dubai. Dan posisinya yang di Dubai itu ya baru sampai di Dubai, paginya aku buka chatnya si kakek kan, belanja dong, open just tip gitu kan. Terus aku balas dong, karena aku mikir just tip itu kalau kalian tahu itu tuh sama dengan open PO gitu kan. Jadi jumlahnya itu besar. Tapi kalau kita ngobrol sama teman, aku titip ini dong gitu. Jadi aku tahu apa yang mau dititipin. Posisinya aku nggak tahu apa yang mau dititipin dan judulnya itu just tip. Jadi just tip itu jumlah besar. Aku mikir kan aku juga mau belanja. Jadi aku tidak mau memberikan janji-janji palsu sama orang. Makanya aku bilang bagasiku penuh, karena memang kenyataannya bagasiku itu penuh dan aku itu tidak open just tip. Nah, di situ si kakek mulai untuk nyindir-nyindir tuh di sosial media ya. Di sosial media dia repost ya, memulai. Terus pas dia pertama kali membuat story itu langsung aku balas story-nya, aku kasih emoticon ketawa. Hahaha. Maksudku itu untuk kenapa sih? Maksudnya untuk membuka pembicaraan. Cuman kalau sama si kakek tidak dibalas sama kakek. Jadi ya udahlah ya. Terus aku juga pas si Om nge-repost, aku juga langsung ke DM-nya, langsung itu story langsung aku komentari hahaha, dibalas juga dengan hahaha. Jadi aku mikir oke, ini cuma main-mainan aja, karena memang setahu aku itu cuma mau main-mainan aja. Aku nggak berpikir akan jadi sebesar ini. Tiba-tiba satu malam si kakek lagi live, tiba-tiba kakek ceritain tentang itu, aku balas dong, aku komen di live-nya si kakek. Bukan begitu, aku masih kayak bukan begitu loh kakek, sebenarnya gini-gini. Tiba-tiba si Om nyamber, lu gini-gini, akhirnya pecah lah itu malam. Dan besok paginya si Gaby langsung buat status kan. Gaby buat status segala macam. Belum, aku buat status gara-gara dia save live-nya. Ya, gara-gara si Om nge-save live-nya, aku itu sama Gaby bener-bener kita nggak ada telepon-teleponan, itu kita nggak ada ya. Aku taunya pas aku bangun tidur, tiba-tiba ternyata Gaby udah membela gitu. Jadi aku mikir, tapi membelanya pun aku bilang please ya stop drama sampah. Tapi iya. aku kan nggak menggiring sebuah opini gitu, tapi warning, ngasih Iya, warning itu. memberi peringatan. Jangan sampai hanya hal sepele itu nanti jadi besar gitu loh. Stop drama sampah. Tapi ternyata dengan itu malah mereka jadikan warning itu jadi sesuatu yang azas manfaat buat mereka gitu loh. Nah, di sini sih kalau aku sih nggak mau nge-bashing mereka ya, aku cuma mau ngasih tahu kronologinya seperti apa. Terus aku juga ingin menanggapi apa-apa aja sih yang fitnahan-fitnahan yang mereka buat itu, jujur ya itu sangat menyakiti hatiku. Aku bohong gitu kalau itu tidak menyakiti hatiku, karena kalau yang menyakiti kita itu musuh, itu rasanya biasa karena kita tahu ya itu musuh. Tapi di saat orang yang makan tidur bersama tiba-tiba attack kita, itu rasanya itu bener-bener kayak double gitu, kayak begini ya, yang sesuatu yang tidak pernah aku sangka akan terjadi tapi terjadi. Nah, sekarang aku mau bilang, karena dia buat isu-isu segala macam, terus mereka bilang isunya itu aku waria segala macam, terserah. Aku nggak mau ambil pusing soal itu, karena kita itu tidak perlu membuktikan kalau kita itu siapa gitu.
menurutku itu gender itu tidak perlu menjadi permasalahan karena semua itu ciptaan Tuhan, ya kan? Jadi menurutku yang terserah dia mau ngomong waria kayak mau bilang lesbi kayak mau bilang apa kayak mau bilang segala macam, I don't fucking care karena I know who I am, so I don't care about that and I don't want to make it long. Terus aku juga dibilang aku itu jual diri lah untuk menghidupi suamiku. Notabene-nya ya, semua teman-temanku tahu kalau aku ini cewek matre. Aku itu tidak pernah menyangkal kalau aku itu matre. Sama sekali aku itu laki-laki itu tidak bisa yang namanya ngambil uang dari aku itu kayaknya impossible gitu. Misal karena di otakku itu memang kalau laki mau sama gue ya lu harus punya modal karena gue merasa gue memposisikan diri gue itu ya I worth something. Aku cantik, aku segala macam ya kalau kamu mau dekat sama aku ya kamu juga harus punya modal. Aku ketemu mereka aja aku modal kok pakai bedak, aku pakai parfum, pakai baju bagus. Tapi kau pelacur untuk suamiku. Karena memang kita jadi pelacur untuk suami kita biar nggak diambil sama orang lain. Terus dibilanglah masalah apa sih? Aku itu nyewa di apartemen segala macam. Oh Tuhan, iya suamiku tumpang hidup. Kayaknya itu nggak make sense gitu ya kan? Dia tahu banget kok, dia tahu banget kalau apartemen itu dibelikan suamiku untuk aku. Jadi mobil apa semua iya dibeliin. Memang suamiku itu tidak sekaya miliarder di luar sana, tapi suamiku itu cukup untuk membahagiakan aku. Jadi aku itu agak-agak risih di saat suamiku itu direndahkan orang. Coba deh kalian, tiba-tiba suami kalian itu direndahkan sama orang, apa yang kalian rasakan? Nah, itulah yang kurasakan di saat suamiku direndahkan orang ya. Kok sampai kayak gitu? Suamiku itu tidak ada salahnya. Kenapa kamu harus merendahkan suamiku seperti itu? Karena suamiku itu orang yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat aku hormati. Jadi please jangan bawa-bawa dia. Tapi kalau kamu memang mau bawa dia ya berarti memang caranya kamu itu ya caranya tidak etis. Kalau if you have a problem with me, just bring me, don't bring other people. Jadi please, dan aku yakin kok semua viewersku, semua followersku, kalian itu punya otak untuk berpikir dan aku yakin kalian itu pinter-pinter semua gimana cara menyaring yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar itu up to you guys. Jadi di sini aku hanya ingin meluruskan aja apa aja yang sudah terjadi, apa aja yang sudah we been through gitu together. Nah sekarang kalau kalian mau dengar versi dari Cece Vita, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya, nama aku Vita Centil, biasa dipanggil Cece Vita. Nah, terus udah gitu aku mau mulai dari awal aku ketemu KGB dulu karena ini menyambung ya. Jadi pada saat aku pertama kali ketemu KGB dan lain-lain, jadi aku mau kasih tahu kalau aku ada usaha baju, aku ada usaha minum centil dan centil house. Dan pertama kali yang aku endorse itu adalah LL ya di The Star. Kedua Dinda Syarif, terus udah gitu KGB gitu kan. Terus udah gitu beralih ke Centil House. Centil House itu aku endorse KGB 2 kali ya. Jadi itu awal ketemu mereka. Dari pertama dari sesudah ketemu KGB kita berlanjut chatting apa segala macam dan ternyata kita berteman. Kita berteman baik karena KGB ini adalah tipe pengusaha, tipe yang suka sekali berbisnis. Jadi kita ngeklop banget. Jadi nah, sharing kerjaan. Nah, udah di masa corona kita buka salon ya Kak bersamaan ya. KGB pas datang ke Centil House dan KGB bilang, "Oh iya, aku juga buka salon bla bla bla." Aku ngasih tahu bla 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 segala macam. Terus udah gitu KGB menawarkan glam manajemen ya Kak ya. Glam manajemen. Aku masih bisa nggak ya aku bla 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 dengan umurku yang sekian. Tapi KGB, ayo bisa. Itu ya partnya. Jadi bukan aku yang pengen maksudnya jadi seleb. Oke, itu part 1. Oke. Part 2 kemudian aku menghubungi adminku menghubungi Mayday untuk visit. Tahu. Kakek. Oke, kakek untuk visit ke Centil House.
Pertama kali dia datang dan kedua kali dia datang itu menawarkan bersama dengan Alin dan KM ya. Terus begitu setelahnya selesai visit, kita tukar-tukaran sama Alin, DM segala macam. Aku lebih dekat dengan Alin seperti yang Alin sudah Alin sudah ceritakan. Maksudnya aku memang lebih dekat ke Alin. Aku janji ketemu Alin, ayo ngobrol, chit-chat segala macam di Kokas. Nah, terus setelah itu si kakek telepon lagi di mana, posisinya Alin lagi sama aku, mau telepon ke Alin. Dan akhirnya Alin mengajak aku untuk ke tempat kakek atas izin kakek. Oke, note kedua. Note ketiga, mulailah pertemanan itu. Hahaha yang aku juga nggak tahu akan, maksudnya oh bisa sedekat ini segala macam, sampai aku yang mengantar pada saat pemukulan, besok paginya laporan, itu semua everything fine dan berjalan dengan baik, yang saya merasa saya sebagai temannya. Makanya banyak ditanya sering ngumpul-ngumpul. Ya, aku berkumpul pada saat temanku membutuhkan atau hahaha. Di sana poinnya sebagai teman. Tetapi kalau tidak dianggap teman ya saya juga tidak apa-apa. Cuma berarti saya tahu pada saat itu saya sudah memberikan yang terbaik untuk kakek. Poin kedua. Poin ketiga, pada saat dibilang saya sebagai pemecah, itu sama sekali saya tidak pernah berkata apapun tentang KGB, tentang kakek ke KGB atau sebaliknya segala macam. Kenapa? Karena kalau saya ke Bali, saya adalah pure bisnis dengan KGB. Kita ngomongin pesta centil, kita ngomongin villa, kita mau ngomongin tanah, usaha yang akan, apa sih yang bagus yang akan kita bangun di sini gitu. Itu, that's it. Kenapa? Kenapa saya sering ke Bali? Kan di sana ngomongnya karena aku mau deketin KGB segala macam. Tipe KGB adalah orang yang sangat jarang sekali membuka DM, membuka WA. Kalau nggak pernah, nah kalau tidak penting dia tidak akan mengangkat telepon. Jadi aku sering telepon adminnya, "Emak aman, oke, gue mau telepon, bilangin emak." Baru seperti itu. Nah, tetapi in business kita nggak bisa seperti itu. That's why I go to Bali untuk meet KGB. Oke, itu poin ketiga. Ya, di poin keempat tentang roti kukus nih yang lagi heboh ini. Jadi banyak saksi, banyak sekali saksi. Memang saya tidak memungkiri pada saat itu kakek mensupport as a friend. Bawa aja sini kita posting. Dan saya sangat berterima kasih karena salah satunya pasti dari followernya kakek. Dan saya admit ya, poinnya ya, aku mengakui. Tetapi kalau dibilang saya mencekoki, itu sangat-sangat salah besar. Kenapa? Karena banyak saksi dan dia juga sendiri yang bisa telepon, sekalian bawa rotinya segala macam. Ya. Kalau memang tidak suka, ya sudah gitu, tidak perlu dibahas sebenarnya. Cuma lucu aja makanan yang sudah dimakan dan di saat itu suka, tetapi sekarang setelah ada keadaan itu dibilang tidak suka, and it's not good ya, benar-benar itu nggak boleh sebenarnya. Nah, terus itu poin keempat, and then point 5 anything. Oke, ya, poin kelimanya adalah puncaknya sebenarnya. Etika berbisnis. Iya, etika berbisnis. Oke. Ya, oke. Itu poin keempat ya. Yang aku mau klarifikasi yang Etika berteman. Berteman, oke. Sekali lagi aku mau tekankan, tidak ada yang aku sampaikan jelek-jelek atau mengada-ngada ke KGB, ke Mak Talia atau ke Alin. Tetapi karena aku mulai maksudnya merasa dekat dengan semuanya gitu kan. Pada saat kita ngumpul-ngumpul, kakek mau dong bagi endorse-nya gitu. Benar. Tetapi itu bukan paksaan karena I believe on my own manager, my Gaby Vesta. Karena dia pasti akan memberikan terbaik untuk anak-anak manajemennya. Jadi itu cuma sekedar omongan. Dan pada saat itu memang benar kakek itu ngomong, nanti ya sebentar lagi nih akan ada produk body lotion yang akan kasih. Benar, itu 100% benar. Terus ya sudah, oke, hai, bye, thank you, bla 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 segala macam. Setelah ngomong kurang lebih 2-3 minggu,
aku dikabari sama Kagep kalau aku dapet produk body lotion yang namanya aku tidak tahu. Kagep cuma telepon, Cece alhamdulillah dapat produk body lotion ya, endorse. Oke, sekian. Boleh sebut nominal nggak? Ah, jangan. Oh, oke, sekian. Nah, terus begitu udah. Aku bahagia dong. Karena pas Kagep kasih itu, kasih kabar Kagep itu di hari Jumat. Ya, Jumat nih, inget ya, Jumat. Hari Jumat, terus Sabtunya Alin juga posting dengan lotion yang sama. Jadi aku langsung telepon Alin, "Hai, lu dapet ya produk ini?" "Iya, ye, kita sama." That's it. Tidak ada pembicaraan apapun, sumpah. Ya, sudah di hari Sabtu itu malam minggu, aku ketemu dengan apa ke rumahnya Ciani ya? Oh ya, kita party surprise buat Ciani. Ya, di party surprise itu aku masih ngomong sama KM. KM, alhamdulillah loh, aku dapet endorsean body lotion gitu kan. Terus udah gitu, KM-nya bilang, itu kakak dapat dari, Cece dapat dari mana? Cece dapat dari, aku dapat dari Kagep gitu. Loh, Kagep kan juga dapatnya dari kakek gitu kan. Terus begitu aku bilang, aduh, ya udah nanti aku ngomong. Jadi tidak ada sama sekali ngomongan yang bodo amat, aku nggak mau ngomong. Sama sekali tidak ada omongan seperti itu. Aduh, ya udah gitu. Nanti aku ngomong dulu sama Kagep. Aku tuh masih bingung, gimana ini karena kan aku nggak mau jadi nggak enak, dan makanya saya masih ngomong kayak gini, ya udahlah nanti bagi aja ke Kagep dan ke kakek. Itu saja yang ngomongin pada saat malam itu. Hari Minggu kalau tidak salah aku mulai posting, hari Senin aku mulai posting pertama, dan aku memang mau niat ngomong karena masalah ini kan maksudnya aku harus konfirmasi ke Kagep dulu. Karena Kagep adalah manajemen aku. Tetapi yang seperti aku sudah sebutkan, Kagep itu paling susah WA, DM segala macam. Ya udah ntar lagi, dan aku telepon adminnya, Kagep lagi sakit, lagi urut segala macam. Jadi aku belum ngomong. Kenapa aku tidak ngomong dulu ke kakek? Karena kan aku harus menghargai Kagep dulu, karena Kagep yang kasih ke aku. Nah, terus di hari Senin adalah manajer. Iya, dan Kagep ada memang manajer aku. Dan hari Senin itu kenapa aku tidak ngomong? Kalau dibilang kan dia bisa ngomong. Di hari Senin itu ingatkah Alin itu lagi video klip? Alin video klip yang which is kita semua fokus sama video klip Alin. Dan di jam berapa kakek pergi ya? Pas video klipmu ya? Iya. Ya, di jam berapa itu nggak sampai habis video klip itu kakek ada pergi. Jadi aku udah karena aku fokus di video klip Alin, aku bantu. Jadi aku udah nggak sempat ngomong. Di hari Selasa aku udah pikir pas di rumah, aduh ini gimana pun aku harus ngomong deh. Aku harus ngomong, belum ngomong sama Kagep pun aku harus ngomong, ya kan. Di hari Selasa itu ada kejadian pada saat kita arisan, ya pokoknya ada kejadian yang nggak enak di saat kita arisan di hari Selasa. Tertunda lagi aku ngomongnya, oke? Jadi bukan nggak mau di ngomongin. Hari ketiga aku sudah dibom. Aku udah di Mayday, bla 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 segala macam, bla 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 segala macam. Aku kaget, aku pas sambil WhatsApp bales itu kaget, langsung telepon aku. Pokoknya Cece balikin uangnya ya kak, dibalikin aja, udah tidak usah diambil produk itu. Ya sudah, aku langsung kembalikan ke Kagep, dan Kagep pun mengembalikan langsung ke kakek. Oke? Itu yang masalah sebenarnya tentang BA. Nah, dari mulai BA itu sudah mulai rasa tidak enak karena aku sudah dibom duluan karena katanya aku tidak ada etika. Jadi di sini aku mau jelasin kenapa permasalahan ini dimulai dari versi aku, karena kan harus mendengar dua versi. Jadi versi aku bukan aku tidak ngomong, aku udah ngomong ke KM. Aduh, aku harus ngomong dulu ke Kagep. Aduh, ya udah nanti dibagi aja segala macam. Ya, udah. Berarti udah kan selesai sampai di sana masalah BA, dan keadaan sudah tidak enak. Terus ada masalah masalah apa lagi tuh? Masalah jasip itu. belum ada lagi masalah. Oh, kita ketemu. Oke, dibilang aku tidak ada datang minta maaf ke kakek. Salah. Pada saat chatting panjang di grup, Mak Talia ada kasih tahu aku, jangan di chatting, telepon. Aku menelponnya 2 kali tetapi tidak diangkat. Oke, aku tahu pada saat orang marah itu
mungkin dia lagi meledak dan tunggu diam dingin dulu baru kita ngomongin gitu kan. Jadi aku diam dulu, aku telepon nggak diangkat, aku udah jelasin sedikit, tidak dijawab, ya sudah. Nah setelah itu aku sering kok masih mami, kakek ini begini, gini, ada tanya ya segala macam, tapi tidak dijawab. Panjang soalnya ini karena pertama aku, tapi tidak dijawab sama sekali. Terus udah gitu aku masih bilang Happy New Year, semoga tahun ini lebih baik segala macam. Jadi itulah bentuk permintaan, maksudnya bukan permintaan maaf, aku sama sekali tidak merasa bersalah karena memang aku tidak salah. Aku cuma mau mencoba mengklirkan tetapi tidak diberi kesempatan. Sampai Mak Talia pun ikut menyuruh untuk gimana mau selesai, dia tidak mau sama sekali. Terus udah gitu balik sampai di kokas, keadaan kita ketemu sebenarnya masih baik-baik saja, tetapi dia pulang tadinya mau dicipika-cipiki, pas pulang dia tidak mau dicipika-cipiki. Jadi kalau di masalah di aku cuma sampai di sana. Makanya kalau dibilang penyebabnya, jadi let me know di mana penyebab. Oke? Sekarang Bilnya pun kamu bayarnya. Hah? Oh, ya di billnya ada itu, oke? Oke, dan satu lagi ya, kayak gue itu juga diancam-ancam lewat sosial media. Lu tunggu aja di lobby segala macam. Terus mereka bilang tunggu aja kalau gue ketemu sama suami lu, gue akan membongkar segala macam dari A sampai Z. Silahkan bongkar, ketemu sama suamiku, bilang apa yang kalian mau bilang aja. I don't fucking care karena suamiku itu sangat percaya dengan aku. Kenapa dia sangat percaya dengan aku? Karena dia sudah bersamaku lebih dari 8 tahun. Dia itu tahu banget siapa aku dari A sampai Z. Jadi kalau kalian mau ngomong A sampai Z tentang kejelekanku yang kalian buat-buat itu, bilang aja. I don't fucking care and I'm not scared because I know that my husband itu sangat percaya dengan aku. Yes. Oke. Sekarang Ratu Kebenaran yang akan ngomong. Silakan. Kita cek dulu nih. Yo Allah. Mari kita tampilkan ini jagongnya Gary Pesta. Kuntul. Aduh, muka aku kusut banget ya. Harap maklum ya, say. Terus aku mau membahas juga. Dia bilang yang aku bersumpah di bawah Al-Quran tentang dia bilang aku maling uangnya itu, demi Allah demi Rasulullah memang benar-benar fakta, aku tidak pernah mencuri uangnya sepeser pun. Urusan uang katanya biasa, katanya aku pinjam 100.000 200.000. It's okay, cuma 100.000 200.000. Kamu nggak karena memang aku nggak megang duit cash, dan itu kamu harus ingat juga kalau pergi kemanapun, holiday kemanapun, aku yang selalu bayarin makan, bayarin apapun, dan itu bukan 100-200.000 loh. Sekali pergi kemana tuh bayar makan tuh 500.000 karena selalu dia bawa pasukan sirkusnya dia kan, udah tuh. Udah gitu itu. Terus dia bilang katanya aku berbohong yang masalah penjebakan LL. Demi Allah, demi Rasulullah, kenapa aku berani sumpah di bawah Al-Quran? Itu yang menjebak LL itu memang dia. Saksi hidupnya itu ada Stasia, ada kau juga Alin ya. Ada Alin, ada Stasia, ada si M juga itu. Ya, itu ada saksi hidupnya, bener-bener saksi hidupnya. Dan kalau misalkan yang dia mau menjebak, kan dia bilang kan sumpah demi Allah, dia pegang Al-Quran, sumpah katanya aku nggak pernah katanya menjebak Milen. Aku nggak pernah membuat statement kalau dia menjebak Milen, tapi dia merencanakan untuk menjebak Milen. Yes, that's true. Boleh lihat lagi di YouTube videoku. Aku ngomong dia yang merencanakan mau menjebak Milen. Tapi kalau misalkan Milen ketangkap dia menjebak atau bukan, itu aku nggak tahu sama sekali. Tapi memang dia merencanakan menjebak Milen, dan aku bilang jangan loh, Milen baik loh, bilang kayak gitu, nggak boleh kayak begitu. Itu. Terus poinnya, terus yang aku bersumpah di bawah Al-Quran lagi itu poin yang kalau misalkan dia menyuap saksi, demi Allah demi Rasulullah, ini semua orangnya saksi hidupnya, ya, dia menyuap saksi itu ya untuk
menjarain Nikita Mirzani, ini saksi hidup semuanya. That true. Dan aku juga, nah ini juga saksi hidupnya. Dan aku juga menyumbang, dia ngemis buat minta sumbangan, aku nyumbang 5 juta demi Allah, demi Rasulullah. Ya, aku nyumbang 5 juta. Dan kalau misalkan masalah dia bilang aku bohong, aku nipu dia 59 juta. Itu benar, dia nipu aku 50 juta untuk bikin PT yang harganya cuma 8 juta. Dan dia menipu aku itu pembelian tanah yang dirayu-rayunya, yang katanya di puncak ini asri, ada kalinya, ada sawahnya, ada gunungnya. Aku udah DP 9 juta. Ini juga saksi hidupnya, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, sampai saat ini pun uangku nggak dikembaliin sama sekali. It's okay. Dan sebenarnya dari masalah itu aku udah ngiklasin, tapi aku udah jaga jarak. Aku chat kau apa, Mak? Aku bilang kalau ke Bali aku nggak mau ketemu dia ya, Mak. Aku bilang kan, aku memang udah nggak mau kenal dia, nggak mau ketemu dia. Oke, just a friend, maybe just say hi. Dia nge-DM aku nggak pernah aku balas, dia nge-WA aku nggak pernah aku respon sama sekali. Karena emang aku udah udah cukup lah gitu, karena aku udah enough gitu, aku nggak mau kenal dia lagi gitu. Dan aku ngomong ke Cece pun juga seperti itu gitu loh. Tapi pas di saat kenapa aku ngamuk marah, karena dia nyentil Alin, dia ngefitnah Alin, ngegiring opini supaya Alin ini dibully orang seolah-olah nih Alin jahat, Alin pelit. Ya of course, aku kenal Alin ini udah hampir 20 tahun sahabatan dari kecil, dari dia SMA gitu loh. Dari dia SMP. Dari dia SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3 kita itu udah sahabatan. Terus dia nyerang Mami Thalia. Ya of course, aku kenal dia ini udah bertahun-tahun. Dari aku belum punya tete, belum punya Meki, dialah yang berjuang gitu loh untuk aku bisa jadi seperti sekarang ini gitu kan. Jadi benar-benar ya aku fighting gitu loh, fighting untuk sahabat-sahabatku. Pas di Cevita dihajar juga, of course aku maju gitu loh. Karena ini orang-orang semuanya yang di saat aku susah nggak pernah meninggalkan aku sedikit pun ya. Sampai kejadian kebakaran kemarin tuh, ini orang-orang yang gak pernah secuil pun tinggalin aku, gak pernah sedikit pun tinggalin aku. Ya, dia bilang katanya aku kemakan sumpah, aku sumpah di bawah aku random. Ya Allah, itu semua real. Dan kemarin habis disembahyangin, orang yang sembahyang perempuan itu kesurupan. Bilang siapa yang ngerjain klubku itu. Kita gak akan balas. Kalau kalian mau balas kita, kalian mau ngajar kita secara gaib, secara jahat, kita gak akan ngebalas cara itu. Tapi apapun yang kita omongin, demi Allah itu semua real, semua fakta. Kenapa aku masih bisa sampai sekarang? Aku ketawa, aku bahagia karena mereka sangat sayang aku. Dari kejadian aku, tapi benar-benar aku tuh orang terakhir yang keluar dari klubku itu. Kalau aku bisa aja, aku bisa buat nyelamatin diri aku dulu gitu. Kalau aku egois, tapi aku berpikir itu tanggung jawab besar buat aku gitu. Aku nyelamatin semua orang-orang dulu, teman-temanku yang suruh keluar dulu, sampai aku akhirnya terakhir yang keluar gitu. Sebenarnya kalau mau ngomong trauma, aku trauma gitu. Aku trauma banget karena aku pingsan di dalam aku. Mungkin aku sampai berpikir, ya Allah, selamatkan orang-orang, selamatkan mereka. Aku bilang selamatkan mereka. Kalau misalkan memang aku hari ini aku harus meninggal, aku ikhlas. Tapi memang Allah sayang sama aku. Allah berpihak, semua takdir berpihak sama aku. Akhirnya aku selamat. Aku selamat dari kejadian itu. Gitu loh, kami, bukan aku aja, kami semua yang ada di dalam situ semua selamat. Allah masih sayang sama kami. Kenapa? Karena kami gak berbohong. Apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami ceritakan, semua itu fakta. Gak pernah kami buat-buat sama sekali. Gak pernah kami mau fitnah orang. Dia tuduh aku maling. Aku gak pernah, demi Allah, demi Rasulullah, aku diajarin sama orang tua aku gak boleh mencuri, gak boleh nipu. Ya Allah, kamu nuduh aku maling. Aku lebih baik kalau misalkan emang aku mau maling duit kamu yang sekian ratus juta, sekian miliar, lebih baik dengan nominal besar seperti itu kalau mau maling. Kalau cuma kamu pikir aku maling uang 100, 200 atau 1 juta, 2 juta, logika aja sih, berpikir logika. Aku bisa punya usaha dengan habis dana miliaran aja.
aku punya uang gitu loh, aku bisa di approve sama bank aja, beli ruko aja, beli tanah, beli buka usaha, itu kan otomatis kan berarti aku punya uang, aku bisa fighting. Ngapain aku mesti nyolong uang cuma 100, 200 atau 1 juta, 2 juta. Jadi kalau aku yang kenapa kemarin sampai aku kepancing itu, sampai aku sumpah di bawah Al-Quran, karena aku dituduh maling. Itu yang aku nggak pernah lakuin sama sekali sama teman-temanku, sama orang terdekatku. Jujur ya, aku pernah maling. Aku jujur, tapi dulu di saat aku masih jadi seorang pelacur, aku maling. Kalau maling duit customer atau apa di zaman dulu, aku akuin aku pernah maling. Tapi kalau misalkan dituduh maling uang teman, aku lebih baik minta. Pernah nggak Ma? Aku kalau nggak ada duit, aku selalu minta nggak? Ma, aku nggak ada duit, aku selalu minta, atau aku minjam. Sama Cece pun seperti itu, sama ayah, anak-anak pun semuanya, karyawanku aku ajarin harus jujur, karena aku nggak suka sama orang nggak jujur gitu. Aku selalu ngajarin seperti itu. Tapi di saat aku dituduh aku maling, aku nggak terima, karena orang tuaku didik aku nggak pernah ngajarin aku buat maling. Orang tuaku selalu ngajarin aku buat jujur sama siapapun. Kita kembalikan lagi pesta ulang. Oke. Secepatnya. Jadi apapun yang mau kalian katakan, apapun yang mau kalian lakukan sama kami percaya kami masing-masing punya Tuhan. Betul. Kami masing-masing punya agama. Kami yakin dimanapun langkah kami, Tuhan, Allah, semua beserta agama kami itu melindungi langkah kami. Kenapa kami masih bisa selamat dari musibah kemarin? Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kami. Devina udah kebakar rambutnya, tapi kenapa kami masih hidup, masih bisa selamat? Aku kebakar kupingku, kenapa masih bisa selamat? Berarti Tuhan, berarti Allah sayang sama kami. Kamu sekarang dikasih kebahagiaan, bisa happy, bisa ketawa. Mungkin sekarang Tuhan lagi ngasih kamu kesenangan. Tuhan lagi ngasih kamu kesenangan. Tuhan mau kasih kamu bertobat. Waktunya Iya. bertobat. Udah, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Devina mungkin ada yang mau disampaikan juga. Aku mau ngomong juga satu masalah fitnah tentang juri Miss Queen. Ya, KGB di sini Ada Dinda juga. Sarif. Pada saat aku pergi ke Miss Queen itu, aku membawa bendera sponsornya KGB Miss Queen dan aku glam manajemen. Jadi sama sekali aku bukan jadi juri, dan aku memang ditarik sama Ciani untuk duduk sebelahnya di meja juri. Itu iya. Tetapi karena bangku itu hanya disediakan untuk juri, pas KGB datang itu Cece pindah, tapi tidak ada usiran atau dibilang aku mau minta jadi juri tapi tidak dikasih sama Kagit. Itu Karena memang semua Cece sponsor dan udah ada kursinya. Ya. Dan yang di duduk itu kursi juri. Makanya bilang Cece pindah ke sana, karena Yes. memang kursinya Ya. udah disiapkan gitu Ya, loh. itu- Dan ayah pun tahu. Iya. Kan memang ayah, ya ini kursi buat Cece, ini kursi buat sponsor dari LJW, semuanya udah diatur Ya. gitu. Jadi itu yang aku tadi lupa, jadi aku mau klarifikasi. Oke, Davina, your turn. Tunggu. Untuk yang masalah cara mereka merespon apa yang terjadi di sini, menurutku itu sangat tidak manusiawi. Karena Iya. apa? Kalau kamu benci dengan kami ini, Jangan- jangan sumpahi orang-orang yang ada di sana. Udah, Karena benar. di sana itu Banyak Ada orang-orang Di yang sana nggak itu bersalah. Orang-orang yang nggak bersalah. Yang Dan- nggak bermasalah sama dan kalian. itu bukan masalah sakit, ini adalah masalahnya Nyawa. hidup atau mati. Ya, Dan hidup thanks ini. God, Tuhan masih sangat sayang dengan kami, dan kami masih diberikan hidup, dan Betul. karma baik kami yang menyelamatkan kami. Betul. Apapun itu, ini disebabkan oleh apapun itu, kalian bahagia atau enggak, saya cuma kasih pesan, kita semua nggak akan balas kalian, nggak, kita akan balas berdoa. Siapapun yang berusaha jahat sama kita akan balas dia doain. dengan doa. Kita doain semoga kalian panjang umur, Amin. ada waktu untuk bertobat, ada waktu untuk menjadi orang baik, ya. Karena kalau kalian tetap jadi orang jahat terus, Tuhan sekarang lagi ngasih kenikmatan. Percaya deh, Tuhan lagi ngasih kenikmatan. Ya, udah kalian. Mbak kalian dulu. Ya, biarkan dia fokus. Aku pakai mahkot aja lah ya, biar lucu ya. Hai kakek cabung, sekarang giliran aku ya.
sebenarnya musuhmu itu yang tepatnya itu aku, jangan lawan anak-anak aku gitu loh. Gini. Aku akan mulai dulu soal yang mana nih? Yang katanya aku mencuri duit dia ya? Iya. Nah, saat aku tinggal di apartemen dia. Kakek cabul, aku bilang ke kamu, duit kamu itu nggak seberapa, ya. Utangmu yang banyak. Masa sih aku yang berani menanggulangin pengeluaranmu di Bandung sebesar berapa sih, Ceh? Pakai duit aku? 15. Nah, 15 juta itu pakai duit aku. Masa sih duit recehmu aku curi? Nah, kedua, yang selalu menahan aku tidur di apartemen itu banyak saksinya itu Iya, kamu. aku saksi Kamu dulu. tidak boleh tidak mau aku pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau kamu itu takut kena tarik nafas dulu, gue mesti banget nih. Karena kamu itu trauma pada saat pemukulan itu, sehingga kamu pengen punya teman kemanapun aku kawal kamu sampai kamu bilang aku bodyguard kamu. It's okay, fine menurut aku gitu. Tapi karena kamu fitnah aku mencuri duit kamu, sejarahnya aku belum pernah mencuri duit teman. Nah, kalau aku pun itu hidup seadanya. Emang aku miskin, emang aku berpenampilan apa adanya, dan aku tidak merasa malu hidup dengan apa adanya. Tapi pesan aku adalah, sekaya-kayanya kamu, jangan kamu fitnah sampai aku mencuri duit kamu. Nanti kita jadi bisa fatal gitu loh. Yang tadinya aku membuka ruang besar untuk kata maaf sama kamu, nanti aku akan tutup gitu. Nah, masalah yang kamu bilang aku memfitnah owners BBC, menjelek-jelekan aku menjelek-jelekan kamu ke owner BBC, ke owner Dr. Oki. Oke, gini. Kamu bisa bersumpah sama si Gaby, sekarang bersumpah sama aku. Oke? Kita, kalau kamu bilang kayak kemarin itu karma. Oke. Itu bisa asumsimu karma, tapi bersumpah sama aku bahwa kamu tidak pernah menjelek-jelekin owner BBC, bahwa kamu tidak pernah menjelek-jelekin Dr. Oki untuk menjatuhkan klinik dia. Mari bersumpah di atas Al-Quran. Kalau memang itu ada terbukti, kenapa? Karena dua owner ini sudah saling kontak. Nah, jadi aku tidak menjelek-jelekan, aku hanya menceritakan fakta ke mereka, gitu loh. Karena kamu bilang kan kamu itu terlalu suci, terlalu membawa agama, sholatmu begini gitu loh, oke? Jadi ya udah, kamu itu kan terlalu pandai untuk playing victim, terlalu pandai untuk memfitnah orang. Kalau aku itu dibilang kakak aku kemarin itu, Talia, tolong kamu lawan dia hanya membuka fakta yang apa yang dilakukannya dan apa yang diceritakannya, oke? Nah, aku juga udah konfirmasi ke BBC, aku udah konfirmasi juga ke Dr. Oki. Nah, mereka bilang daripada kalian mendengar dari sisi mulutku, oke, aku kasih kalian nomor telepon masing-masing, kalian kontak, kalian chat langsung, cicat langsung. Nah, tanpa ada klarifikasi dari aku, klarifikasi dari kesini lagi, kalian langsung kontak langsung, kalian dengar masing-masing satu sama lain apa yang diceritakan ke sini, apa yang diceritakan ke sini. Jadi clear ya, kakek cabul. Kalau kamu berani bersumpah, monggo, ayo. Nah, apapun itu pun nanti yang terjadi sama aku, even nyawa aku pun hilang, aku ikhlas gitu. Kedua, nah, apalagi dibilang tentang aku? Nah, gini loh. Satu hal nih sama kakek cabul ini. Aku hanya bilang ya, kalau masalah kebakaran itu seharusnya kita itu sesama manusia. Even pun kamu terlalu benci sama kita, seharusnya kamu tidak menertawakan. Kenapa? Di situ banyak orang-orang yang tidak bersalah. Seharusnya kamu punyalah hati nurani dikit aja. Kalau misalnya kamu benci sama aku, ayo kita langsung ketuju ke aku aja, atau menuju ke Gaby atau ke Alin gitu loh. Jangan ke lain-lain kamu tertawakan begitu. Kamu kayak kamu punya akal pikiran gitu loh. Nah, kedua, ini lagi yang ketiga. Kamu itu ada loh menjelek-jelekan finalis Miss International. bukan Miss Indonesia. bukan, kita nggak boleh sebutin itunya. Jadi seorang pageant lah bilangnya. Seorang pageant. Jadi aku ceritanya, aku udah minta izin dulu sama pageantnya. Aku akan cerita dulu. Ini apa namanya, seorang putri, benar? Iya, seorang putri. Jadi aku mau cerita dulu ke beauty pageant. Jadi aku mau cerita dulu kronologisnya supaya nggak hanya sepenggal-sepenggal. Jadi Dia menjelek-jelekan seorang putri. si beauty pageant ini berteman namanya sama si Mister ya. Nah, sama si Mister. Kemudian si Mister ini ada salah paham sama si beauty pageant ini. Nah, kenapa? Bentar dong handphoneku.
karena ada hal yang menyangkut di pertemanan mereka yang membuat si Mister ini geram sama si beauty pageant ini. Nah, pada saat si beauty pageant ini mengupload di story-nya yang bercerita tentang dia bersyukur keluar dari satu lingkup yang di lingkup itu ada toksin. Nah, dia merasa akan naik kelas. Bentar ya. Karena ini ada buktinya, bukan apa lagi, bukan bohong lagi gitu ya. Jadi aku itu di invite dalam satu grup namanya influencer. Nah, ketika si beauty pageant itu mengupload instastory-nya, langsung si Mister itu mungkin salah paham juga pada saat itu. Dia langsung menjelek-jelekan si beauty pageant tentang attitude dia. Tetapi penjelasan si beauty pageant ini sebenarnya, Mister, ini pun kamu salah paham, baiknya kamu langsung komunikasi deh sama beauty pageant itu, karena kalian itu juga bersahabat lama gitu loh. Si beauty pageant itu sebenarnya tidak menyerang si Mister itu, tetapi ada salah satu teman mereka, ada salah satu kononnya teman mereka yang pada saat menelpon si beauty pageant ini mengatakan, kok si Mister bisa begitu ya sama kamu beauty pageant. Tetapi dalam postingan si Mister ini dia mengatakan seperti kayak gitu ya. Nah, dia komen, you know we love you kak. Nah, ke Mister itu. Jadi merasa si beauty pageant ini kok ini anak begitu ya gitu. Di pihak aku dia mengatakan hal seperti ini. Nah, di pihak sebelah sana dia mengatakan seperti itu. Nah, itulah tujuannya dia membuat story itu. Tetapi ini si kakek dengan si Mister itu langsung menjelek-jelekan si beauty pageant itu dengan mengatakan tidak ada itu beauty pageant nyogok kali. Nah, terus dia bilang gini, nggak ada kelas-kelasnya, masih kelasan lagi gue, kata si kakek cabul. Nah, semua itu ada settingannya. Orang-orang yang ada di grup itu juga melihat semua, termasuk Alin Lee dan lain-lain ada di situ. Dan itu aku capture. Jadi bersumpahlah kamu, apakah kamu tidak ada menjelek-jelekin beauty pageant di sini? Nah, kalau kamu berani, aku siap menerima karmaku dan aku siap membotak rambutku di Monas. Itu ya. Beneran, kalau itu udah benar-benar, nanti aku buktikan buktinya chattingan kamu. Nah, kenapa? Karena ini sangat merusak citra beauty pageant. Kamu tahu nggak, usaha beauty pageant untuk masuk ke karantina itu, dia punya usaha yang keras, terus itu waktu yang diluangkan itu sangat banyak, dan dia itu berusaha keras dan berdoa. Nah, iya dia harus semangat. Pokoknya semua itu perjuangan yang worth it untuk diperjuangkan di dalam itu, ngerti nggak? Jadi nggak ada yang sogok menyogok gitu loh. Nah, jadi aku bilang ini baru kenapa udah emosi banget gitu loh, melihat seorang manusia yang dulu sempat aku anggap teman, aku sayangi, aku kawal kemana-mana, sampai kamu keluar kota juga aku kawal, aku tidak mengharapkan duit, sampai makanku, sarapanku aja aku kasihkan ke asisten kamu gitu loh. Tapi kamu dalam aku kena musibah begini, kok kamu ketawakan gitu loh, malah kamu bilang telah ditemukan mayat si leher rusak. Kamu manusia nggak sih? Gitu loh. Kalau misalnya bermasalah sama aku aja. Jangan melebar kemana-mana. Atau kamu mau kita ketemu di ring tinju gitu, boleh aja di Bali ini legal loh. Nah, ini aku tantang kamu, di Bali ini legal, kita 2 lawan 2. Mau kakek cabul sama Om, aku Meli, belum aku sebutkan. Kakek cabul sama si Om, Talia dengan Gaby Vesta. Terserah kalian mau pilih lawan yang mana. Kita selesaikan di ring. Kalau nggak mau di ring, kita selesaikan di media sosial. Setelah selesai di media sosial ini, kita hapus semua tentang masalah ini. Jadi tidak ada lagi yang terlukai, tidak ada lagi komunitas yang tersinggung dan tersakiti di luar sana. Kita tutup semua gitu. Kalian maunya seperti apa? Jangan keluar-keluar di media sosial kalau mau. Karena kalau kita berkeluar di media sosial ini, kita masing-masing mengirim opini orang, cari pembenaran, cari memfitnah. Kalau aku sih memang fakta aku yang ungkapkan karena ada buktinya gitu loh. Nah, kayak si owner itu kan bilang, masa sih dek kakak digituin? Benar kak, aku bilang. Nah, memang ada semua kita di situ. Termasuk si Om juga ada di situ waktu dia menjerjakan si Dokter Oki. Yang kita mau cari klinik yang mau dibangun di sebelah ada gitu loh. Nah, itu nah
banyak banget yang bertanya ini Leontin katanya dipinjamkan sama aku. Tidak, itu juga udah bohong banget. Kamu itu berasa banget paling kaya di dunia. Kamu itu sebenarnya nothing. Masih banyak orang-orang yang kaya, yang benar-benar terlalu kaya di sana, di sana diam. Karena gini loh ya, orang cantik tidak akan pernah mengaku dirinya cantik. Benar. Orang kaya tidak akan pernah mengaku dirinya kaya. Orang pintar tidak akan pernah mengaku dirinya pintar. Orang yang bagus agamanya tidak pernah mengaku bagus agamanya. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, berarti kebalikannya. Benar. Nah, ini aku akan jelaskan Leontinnya ya. Banyak-banyak yang bertanya katanya ini dipinjamkan ke JWL-nya lagi. Tidak. Jadi Leontin ini sebenarnya Cece itu udah menjelaskan sama aku. Ini baru hanya dia bayar 5 juta. Sisanya itu dijanjikan dengan pembayaran tanah. Nah, tanah gaib yang tidak sampai sekarang itu tidak ada kejelasannya. Nah, bentuknya nggak ada apa. yes. Nah, cincin dia yang 3, Davina mana Davina? Cincin dia juga itu juga sudah dijual, bukan dikembalikan, bukan dipinjamkan, dijual. Nah, dijual setelah dihitung-hitung sama si Cece, dia langsung ditransfer sebesar 70 juta. Jadi semua omongannya itu bohong dan fitnah. Terserah kalian ini semua terlahir juga sudah punya pendidikan dan punya mata dan punya akal pikiran. Kalian boleh memilih mana saja yang kami sajikan, mana yang baik untuk kalian tonton, mana yang baik untuk kalian cerna, itu pilihan ada di kalian. Tetapi jangan hujat orang-orang yang ketika sudah punya musibah. Gini loh, hidup ini bukan hanya untuk saat ini, hidup ini panjang. Gimana nanti kalau hal tersebut juga kembali kepada masing-masing, terus ada lagi yang menertawakan, apa kalian terima? Tidak mungkin terima kan, gitu loh. Nah, jadi cincin dia juga sudah dibeli sama Davina. Kalau yang ini sudah dibeli juga sama geng kita, jadi tidak ada minjem-meminjam, tidak ada mengembalikan. Dijual iya, itu benar. Jadi tolong sampaikan, ini kan di step nanti, kamu bisa lihat sendiri. Cece-nya langsung ngomong aku sendiri, dan itu juga dia rekam, disuruhnya si kucing untuk ngerekam pada saat pengembalian ini. Kalau sampai ini si Cece ungkap ke kita, dia akan memutus pertemanannya. Kalau tidak percaya, perlu nanti saya upload videonya, tapi nggak boleh kan? Bisa. Nah, ini ada Jerry saksinya, tuh dia penerima barang tersebut. Oke? Jadi kamu mau berkuar-kuar di sana, menurut aku Edaku sayang, I love you so much. Maksud aku, apapun yang terjadi sama kita, bagusnya Eda itu pergi ke psikiater, tolong cek kejiwaan gitu loh. Takutnya nanti Eda itu terlalu berambisius menyerang kita, akhirnya gila sendiri. Dia tuh ambisi pengen jadi orang kaya, ambisi pengen jadi perempuan, ambisi pengen cantik. Gini. Ini aku klikkan. Oke. Secara dia mengaku identitasnya perempuan, benar. Secara legalitas secara di legalitas di pemerintahan itu emang sudah ketuk palu itu memang harus diistakan perempuan. Tetapi pertanyaannya di sinilah secara biologis dia dan lahirnya dia perempuan, kalau laki gitu loh. Kalau memang untuk saat ini secara legalitasnya memang dia sah perempuan. Kalau dia mengaku perempuan itu benar dia perempuan. Tapi kalau ini pertanyakan lebih jauh, lebih detail, apakah dia lahirnya laki-laki? Emang dia lahirnya laki-laki. Aku punya database-nya semua. Pada saat dia laki-laki mau apapun itu ada semuanya. Jadi jangan macam-macam. Jangan kamu selalu mengiring opini orang dengan hal-hal yang kamu fitnahkan untuk pembenaran kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu mau baku hantam, ayo daftar. Kamu sama si kakek sama si om daftar di Bali ini ada ya apa namanya? Ring. Legal. Dan itu di apa pemerintah ya, Beb? Iya. Nah, ayo gitu loh. Gue yang beli Tiket daripada kita di medsos aku capek gitu loh. Oke, sekarang ini soal dia bilang mereka itu kelewatan membawa keluarga. Ini Edaku sayang, track recordmu juga orang semua sudah tahu di dunia media sosial ini. Oke, pada saat kamu berseteru sama MM, kamu bawa nggak keluarga mereka? Termasuk kakaknya MM pun kamu bawa sampai sekarang, orang tuanya yang tidak ada harusnya ikut campur dalam hal ini, kamu bawa demi kepentingan kepribadianmu sendiri. Kamu tahu nggak berapa terlukanya hati dia sebelah sana? Kamu tahu nggak apa saja yang sudah kamu lakukan kejahatan untuk menyakitin orang? Nah, kalau membawa keluarga itu, keluarga aku juga tersakiti, keluarga Alin juga tersakiti, keluarga Cetika juga tersakiti. Jadi sebenarnya di sini kita sudah pukul sama rata gitu loh, tidak ada lagi yang ketutup, semua udah sama-sama telanjang gitu loh. Sekarang tergantung cara pola pikirmu itu mau kamu ini mau bawa kemana masalah ini gitu loh.
Kalau mau belum selesai sampai di sini, kamu maunya seperti apa? Jangan terlalu sampai 24 jam. Kadang-kadang kamu bisa live story. Aku melihatnya kayak kamu itu udah kayak ini loh. Apa sih? Psikopat. Dia Ngerti kayak nggak? orang stres ya. Kayak jadi orang stres gitu loh. Si malam, subuh, pagi, siang, katanya live terus. Dia bilang kayak gak punya kerjaan. Dia emang gak punya kerjaan. Udah itu bentuk dia happy. Nah, jadi buat kalian di sini semua yang belum tahu banget tentang masalah, jadi banyak masih yang beropini, ini kan masalah justice begini. Tidak, itu hanya masalah semua dari kekecewaan yang kita rasa berpuncaknya dari sini. Cuman langkah dia salah. Dia pikir kemenangannya karena pada saat ini dia tidak dianggap seperti ini. Mungkin itu di up-nya. Aku kan tahu strategi marketing dia. Aku tahu banget strategi hidup dia. Karena aku kan belajar sama dia pada saat aku mengenal itu, kayak bilang adalah bagus berpura-pura bodoh dalam pertemanan, tapi kita bisa membaca satu sama lain karakternya. Jangan lihat orang itu bodoh. Kalau orang itu yang paling pintar. Kalau aku enggak, kalau aku berteman itu bagus aku pura-pura bodoh, tapi aku bisa membaca satu sama lain karakternya. Ketika aku nanti punya suatu masalah dengan dia, aku bisa menghadapinya. Daripada aku pura-pura pintar, berasa pintar, tapi aku nggak tahu cara untuk menghadapinya nanti kan. Nah, gitu. Jadi selama aku berteman kamu itu aku banyak banget belajar tentang kamu, bagaimana nanti berseteru sama ini. Nah, aku pernah loh bilang sama kamu, Eda, pada suatu saat nanti kalaupun apapun itu, jangan aku jadikan musuhmu, jangan sampai kita yang baku hantam. Iya, kamu bilang, tapi kamu lakukan itu. Ya udah, sekarang kalau kamu mau apapun itu, aku akan lakukan. Kalau anak-anakku mungkin masih ada yang katanya ikhlas begini, kalau aku enggak. Kenapa bilang ini menyakitin? Kenapa? Pada saat orang yang banyak banget kena musibah itu di situ, sampai aku sendiri pun aku anggap aku udah mati yang kemarin itu sampai terinjak-injak, sampai semua gelap dan api di mana-mana. Kamu masih sanggup menertawakan kami semua yang ada di situ gitu loh. Kalau misalnya hanya aku sendiri situ nggak apa-apa, kamu tertawa nggak apa-apa. Banyak orang yang gak bersalah. Iya, banyak orang yang nggak bersalah gitu loh. Nah, kata kamu sombong sama orang yang sombong itu halal. Di mana hadisnya? Jadi nggak usah bawa agama, nggak usah bawa sholat, nggak usah bawa karena iblis itu dia mempunyai kitab sendiri. Iblis itu mempunyai agama sendiri dan iblis itu punya pendapat sendiri. Definisi iblis dalam kehidupan nyata ya dia. Nah, gini loh aku bilang, aku itu ratu kebenaran itu cuma dibilang ratu kebenaran dalam case ini aja ya, dalam kasus ini. Aku juga bukan manusia yang suci, aku juga backgroundnya dulu seperti apa, aku juga pernah melakukan kejahatan, pernah banget. Aku bilang aku tidak pernah melakukan kejahatan, pernah, karena aku bukan orang yang munafik. Pernah begini, pernah. Nah, kamu miskin, emang aku miskin. Kamu lehernya cacat, memang cacat. Kamu nggak cantik, emang nggak cantik gitu loh. Tapi aku tidak pernah mengaku kaya, tidak pernah mengakui barang milikku, dan tidak pernah meremehkan orang gitu loh. Jadi pesan aku buat kamu, terserah kamu mau bilang ini karma, tapi menurut aku karma itu ketika apa yang kalau kita bilang pun ini bisa karma baik bagi kita, karena kita sudah dapat musibah, kita masih selamat semuanya tanpa ada yang cacat badan gitu loh. Ini suatu keajaiban dan masih suatu berkah dari yang di atas. Jadi jangan pernah melangkah yang di atas gitu loh. Aku punya pesan satu, karena kamu pernah baik sama aku, jadi aku sebagai mantan sahabatmu, aku ingin memberikan kok kamu matikan? Ini udah habis. Aku ingin memberikan advice untuk kamu. Berhentilah untuk menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Setiap orang itu punya masa lalu. Dan itu sangat tidak adil untuk kamu membuka masa lalu orang hanya untuk mendapatkan uang dari endorsan. Sebagai mantan sahabatmu, aku cuma bisa memberikan nasihat terakhir untuk kebaikanmu sendiri. Karena lebih baik hidup tenang daripada hidup mencari huru-hara, hidup mencari ketidaknyamanan dalam hidup. Hidup itu nggak cuma soal uang, hidup itu soal sahabat, keluarga. Semuanya itu di saat kita bisa berbagi kebahagiaan. Aku ingin memberikan advice untuk kamu. Berhentilah untuk menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Setiap orang itu punya masa lalu.
Dan itu sangat tidak adil untuk kamu membuka masa lalu orang hanya untuk mendapatkan uang dari endorsan. Sebagai mantan sahabatmu, aku cuma bisa memberikan nasihat terakhir untuk kebaikanmu sendiri. Karena lebih baik hidup tenang daripada hidup mencari huru-hara, hidup mencari ketidaknyamanan dalam hidup. Hidup itu nggak cuma soal uang, hidup itu soal sahabat, keluarga, semuanya itu di saat kita bisa berbagi kebahagiaan kita, itulah merupakan makna kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau cuma bahagia untuk diri sendiri, itu terlalu gampang. Tapi di saat kita bisa membahagiakan orang sekitar kita, itu baru namanya kebahagiaan. Mati, belum ke-save. Gitu. Belum ke-save, kenapa nggak dicek ininya? Makanya. Ini juga belum bisa dong. Belum, mati sendiri langsung. Gitu. Punya aku juga nggak ke-save nih. Masih ada nggak yang mau diomongin? Masih ada yang mau diomongin nggak? Ah, tadi ya. Panjangan soalnya. Masih ada diomongin nggak? Gak ada. Oh, ya udah. Anyway, thank you so much buat kalian. Kita nggak mau panjang lebar lagi karena memang sudah selesai. Semoga tidak ada lagi yang namanya layar tancap ketiga dan selanjutnya. Semoga selesai sampai di sini. Anyway, thank you so much. Thank you.